Airnya sudah mulai menyusut. Kenapa harus sekarang? 200.000 bibit udang? Itu seluruh harta yang aku punya. Tidak boleh ada masalah. Airnya hampir habis. Setengah jam lagi, semuanya akan mati. Salurannya tidak mungkin tiba-tiba berhenti. Seseorang sengaja ingin menghancurkanku. Paman, kamu menyumbat ini dengan karung pasir? Air ini mengalir melewati tanahku. Aku tidak mau kamu menggunakannya lagi. Ada 200.000 bibit di kolam. Kamu benar-benar menyudutkanku. Apapun jalan yang kamu ambil, itu bukan urusanku. Pokoknya, jangan berani menyentuh airku. Demi 200.000 benih udang itu, aku harus menahan diri. Wah, ternyata si orang hebat, Pak Miles. Pamanmu tidak ada di rumah. Dia sedang bekerja di ladang. Kamu pikir beberapa bungkus rokok murah ini bisa memberikanmu air keluarga kami? Mimpi saja terus. Paman, aku memohon kepadamu. Mengingat aku sudah menginvestasikan seluruh tabunganku, tolong bantu aku. Investasimu bukan urusanku sama sekali. Sungai ini milik keluargaku sejak zaman ayahku. Aku akan membendungnya sesuka hatiku. Brandon, bagian sungai ini memang diberikan kepada pamanmu. Jika dia tidak mau mengalirkan airnya, warga desa tidak bisa memaksanya. Hahaha, itu namanya didikan keluarga. Sekarang cepat, singkirkan kolam lumpur menyedihkanmu itu, dan segera pergi dari sini. Cukup, Kenneth Finch, kamu yang memaksaku melakukan ini. Mulai hari ini, aku tidak akan memohon pada siapapun, dan aku tidak akan memohon kepadamu. Brandon Miles, kamu sudah kehilangan akal sehat. Hanya demi mengalahkan pamanmu yang tidak berguna itu, kamu bahkan menggadaikan rumah kita. 200.000 udang itu adalah hidupku. Aku tidak bisa menyerah. Baik, kamu dan kubangan lumpurmu bisa bersama selamanya. Kita berpisah. Ibu, apa yang terjadi? Aku mendatangi pamanmu untuk memohon. Bibimu berdiri di halaman, lalu berteriak di depan wajahku. Dia mengatakan aku bukan keluarga lagi, seperti aku orang asing bagi mereka. Dia bahkan mengatakan jika kamu mampu, kamu harus menggali sumurmu sendiri. Berhenti mengandalkan air mereka. Ibu, jangan menangis. Karena dia ingin aku menggali sumur, maka aku akan melakukannya. Brandon, kamu benar-benar menggali sumur? Tuan Jones, aku akan membiayai penggaliannya. Apa kamu mengingat sumur tua yang ditimbun di sisi timur? Uap selalu membubung dari sana. Pasti ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar air tanah biasa. Jika kamu bersedia bertaruh, aku akan menunjukkan lokasinya. Kedalamannya sudah lebih dari 100 meter. Kamu berharap menemukan air di dataran garam? Kenneth, dia bahkan menjaminkan rumahnya demi ini. Jika Brandon bisa menemukan air tawar di sini, aku, Kenneth, akan menelan setiap udang mati di kolamnya. Nyalakan mesinnya. Tuan Miles, berhenti sekarang. Tidak ada sumber air di sini. Truk air itu tidak akan membantumu bertahan lebih lama lagi. Terus mengebor hanya akan membuang uang. Tidak, jangan hentikan mesinnya. Terus mengebor. Apa kamu yang gila? Atau aku? Kalau kita terus lanjut, mata bornya akan hancur. Apa jaminan rumahmu bisa membayar mata borku? Aku sudah mempertaruhkan segalanya. Tidak ada jalan untuk kembali, terus mengebor ke bawah. Jangan berhenti meski 1 inci. Baik, aku menuruti kegilaanmu. Tekan sakelarnya. Oh tidak, mata bornya tersangkut. Mesinnya akan hancur total. Terasa panas dan berbau belerang. Ya Tuhan, mata air panas di 150 meter. Tuan Miles, kamu sangat beruntung. Airnya mengalir, Tuhan tidak meninggalkanku. Air ini terasa panas. Tuan Miles, ini sama sekali bukan air tanah biasa. Suhunya tetap 107,6 derajat Fahrenheit, kaya akan kandungan mineral langka, mata air panas premium yang langka. Ini sangat berharga untuk dikembangkan. Kamu mendapatkan rezeki nomplok. Paman, aku sudah mendapatkan airnya. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Permainan dimulai.
Dagingnya terasa kenyal dan juga padat. Rasa manis alami khas air mineral. Tuan Miles, ini kualitas nomor 1. 107,6 derajat, kaya mineral, dibesarkan di kolam air panas. Ini satu-satunya di wilayah ini. Harganya langsung naik 30%. Aku akan mengambil semua stokmu. Aku akan segera mentransfer deposit 20.000 sekarang. Mulai sekarang, kamu hanya masuk hotel kami. Kenneth, akhirnya aku sudah berhasil. Untuk menghentikan aliran air milik keponakanmu, kamu menyumbat semua air di ladangmu. Air menggenang itu terpapar panas matahari, dan kadar garamnya pun mulai naik. Tahun ini keluarga kita benar-benar hancur. Kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Paman, memperhatikan lahan 10 ekar milikmu. Sungguh pemandangan yang menarik. Ini yang disebut dengan karma. Brandon, lahan 10 ekar pamanmu sia-sia. Teberansa. Dia itu terlalu sombong. Aku menyelinap keluar tanpa sepengetahuannya. Kamu mengenal para pakar negara itu. Bisakah kamu meminta mereka mendatangi dan memeriksa ladang kita yang rusak? Aku memohon kepadamu. Dulu saat kamu menghalangi pintu, menunjuk wajah ibuku, dan menyebutnya orang tidak berguna, sikapmu tidak seperti ini. Brandon, kita semua ini keluarga. Darah itu lebih kental daripada air. Jangan membicarakan keluarga kepadaku. Setelah cara dia menghancurkan mata pencaharianku dulu, dia harus membuang harga dirinya. Pulang dan memberitahukannya kepada Kenneth. Jika dia ingin aku membantunya, dia harus merangkak kemari dan meminta maaf. Kamu itu kakak kandungnya. Menyuruhku memohon pada orang tidak tahu untung itu? Mimpi saja. Itu 10 hektar tanah. Apa kamu mau seluruh keluarga kita mati kelaparan bersamamu? Brandon ingin melihatku gagal? Bagus. Air mata air itu pasti tercemar. Aku akan melaporkannya ke kota. Aku akan menutup seluruh operasinya. Kalau dia mau menuntut, biarkan. Aku tidak menyembunyikan apapun. Petugas, itu orangnya. Dia yang sudah memompa airnya. Air tanah ini sudah tercemar secara ilegal. Air ini merusak 10 hektar tanamanku. Kamu harus segera menutup pabriknya. Paman, menyebarkan rumor memiliki konsekuensi hukum? Semuanya, tolong tetap tenang. Jangan mengganggu proses pengambilan sampel. Semuanya bergantung pada data pengujian. Theo, selesaikan laporan ini secepatnya. Pak, kualitas air ini sangat bagus. Ini air mineral alami yang murni. Lebih baik daripada air warga desa. 100 kali lebih bersih dari air sumur. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Lalu, bagaimana bisa tanah milikku berubah menjadi lahan yang asin? Ketinggian kedua lahan ini berbeda. Air tidak bisa mengalir ke atas. Kenneth, kamu sendiri memutus sumber airnya sehingga menyebabkan pengasinan yang parah. Daripada melihat kesalahanmu sendiri, kamu berani kemari dan menuduh pengusaha yang menyejahterakan desa ini. Apa kamu tidak jadi memakan udang? Sekarang udang itu tidak mati, bahkan menjadi kebanggaan kota ini. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa kalian sudah mendengarnya? Udang milik Brandon itu tumbuh cepat di cuaca dingin, karena mereka diberi obat KB dan juga hormon industri. Memakannya akan menyebabkan kanker fatal. Wah, apa kamu serius? Orang kota membelinya setiap hari. Itu akan membunuh mereka nantinya. Pembelinya pasti akan menanggung akibatnya. Brandon, Kenneth si tua itu menyebarkan rumor dan membuat kekacauan. Beberapa pelanggan yang tidak tahu sedang menuntut pengembalian dana. Aku akan menghajarnya hari ini. Kenapa panik? Aku tidak bersalah. Udangku sangat laku di kota. Orang bahkan tidak bisa masuk antrean. Beritahukan kepada semua orang. Siapapun yang meminta refund hari ini, segera proses semuanya. Lalu masukkan mereka ke daftar hitam. Meskipun nanti mereka membayar mahal. Jangan harap bisa membeli udangku. Cukup, Kenneth. Brandon memiliki bakat menghasilkan banyak uang. Kamu mengacaukan lahan suburmu sendiri dan mengubahnya menjadi lahan yang tandus. Kamu masih berani membual di sini. Kamu menyedihkan. Tuan Miles, $100.000 ini uang muka. Selama kamu memutuskan hubungan pelanggan lain dan menandatangani kontrak eksklusif denganku, aku akan membeli semua udangmu mahal dan mengambil semuanya. Oscar, hapus air liur itu dari wajahmu. Tuan Doyle, aku tidak menandatangani kontrak eksklusif. Ini bukan soal uang.
Kalau aku menandatangani kontrak eksklusif, aku harus mengorbankan kualitas demi kuantitas. Aku, Brandon, bekerja keras membangun reputasi standar emas ini. Aku tidak akan membiarkannya hancur. Aku harus menjaga kualitas tetap konsisten. Aku tidak akan terburu-buru demi kecepatan. Kalau mau berkolaborasi, kamu harus mengantre. Tuan Miles, kamu masih sangat muda, tapi memiliki visi hebat. Aku mengagumimu. Brandon, pamanmu tidak bisa bertahan lagi. Dia memintaku menyampaikan pesan kepadamu. Dia akhirnya menyerah. Dia memohonmu melihat tanah gersang itu. Selama ini, aku menunggu dia membuang harga dirinya. Aku sudah lama menunggu dia mengaku kalah. Katakan padanya aku akan menarik jaringnya besok. Kenneth, salinisasi di sini terlalu parah. Dibutuhkan alat berat untuk pengolahan tanah. Gunakan banyak pupuk organik untuk memperbaikinya. Setidaknya butuh 2 tahun untuk memulihkannya. Biayanya akan sangat mahal. Apa kamu sanggup membayarnya? Apa benar tidak ada harapan, Pak Ahli? Aku menggantungkan hidup pada tanah ini. Paman, kamu tidak bisa lagi menanganinya sendiri. Jika kamu setuju, aku membayar untuk mengambil alih 10 hektar ini. Dulu, kamu memutus aliran airku. Hari ini, aku memberimu cara bertahan hidup. Aku tidak akan menawar dengan rendah. Harga pasar tertinggi, 2 kali lipat harga sewa. Inilah yang kusebut penghinaan luar biasa. Dulu dia tidak memberiku air. Sekarang aku akan mengambil tanahnya dan melahap semuanya untuk membuatnya tunduk sepenuhnya. Tanda tangani berkasnya besok. 4.800 untuk 10 hektar, sewa 2 kali lipat. Semua orang di sini adalah saksi. Aku, Brandon, tidak akan membiarkan orang mencibir. Brandon, sewa 2 kali lipat ini, seperti tamparan di wajahku. Tamparan di wajahmu? Jika kamu merasa ini terlalu berat, kamu bisa menolak uangnya sekarang. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Aku akan menandatanganinya. Perhatikan Brandon. Dia tidak hanya memaafkan masa lalu, tapi bahkan membayar sewa 2 kali lipat. Itu baru pemikiran yang sangat luas. Kenneth dulu sangat kejam. Sekarang dia tidak bisa menjaga warisan. Keponakannya benar-benar sudah jauh melampaui level pamannya. Ayah, aku bersalah. Aku begitu buta. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang begitu kejam? Setelah selesai menangis, tanah ini milikku. Paman, ini baru langkah pertama. Pak Miles, kami membangun siklus ekologi. Kami menggali kolam dan memakai mata airmu untuk membesarkan ikan nila. Lalu bagaimana dengan sisa ladangnya? Kami menanam rumput pakan di sana untuk membesarkan kambing hitam. Kambing memakan rumput untuk menghasilkan daging, dan kotorannya difermentasi menjadi pupuk. Pupuk itu langsung dikembalikan ke tanah untuk menghilangkan kadar garamnya. Hebat, dananya sangat banyak. Ayo segera mulai bekerja. Kolam yang dalam itu berkilauan. Padang rumputnya sangat subur dan hijau, tertiup angin seperti ombak. Pak Miles, sistem ini akhirnya bekerja. Hasil ekonomi lahan kosong ini akan menjadi 5 atau 6 kali lipat sawah biasa. Dari kolam lumpur menjadi kawasan ekologi, aku akan mengubah setiap jengkal tanah ini menjadi sumber uang. Apa ini benar-benar halaman lamaku? Kamu mau aku bekerja untuknya? Aku ini paman kandungnya. Bagaimana dengan harga diriku? Kenneth, apa kamu sudah gila? Harga diri apa yang kamu punya? Keluargaku merendahkanku karena kamu. Kamu senang bermalas-malasan di rumah. Brandon bersedia membantumu. Gaji tinggi 1.000 sebulan. Di mana lagi kamu menemukannya? Kamu mau seluruh keluarga kelaparan? Kamu berani membantahku? Dasar pecundang, tidak berguna. Kamu barang tidak berguna. Tanda tangani ini. Masa percobaan digaji 1.000 sebulan. Sudah termasuk makan siang. Bran, Tuan Miles, apa sebenarnya tugas pekerjaanku? Haruskah aku mengurus peralatan rumah kaca? Kamu dilarang menyentuh peralatan utama. Mulai hari ini, kamu bertugas melakukan patroli malam. Lalu kamu mendatangi lubang lumpur untuk mengeruk limbah yang berbau busuk. Aku harus membayar dosa masa laluku.
Sekarang, meski pahit, aku harus menelannya. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Si brengsek preman desa Kenneth itu sudah mati. Sekarang, aku hanya pengeruk lumpur Clearbrook Organics. Berhenti, jangan memberi mereka makan lagi. Tekanan udaranya terlalu rendah. Pakannya akan berfermentasi dan merusak air. Semua udang itu akan mati sesak napas. Apa yang kamu ketahui, Tuan Finch? Ini pengaturan dari para ahli kota untuk program pemberian makan yang dijadwalkan. Jangan menghalangi pekerjaanku. Kamu gila? Merusak sistem pintar ini. Tuan Miles akan memecatmu. Makhluk hidup bukan mesin. Lihat ini. Tingkatkan sirkulasi untuk membuang gasnya. Aku bertani seumur hidupku. Aku adalah ahli yang berpengalaman. Aku memahami sifat langit melebihi mesin. Tuan Miles. Kerja bagus, ikuti aku. Ada badai tadi malam. Pompa utamanya macet. Jika tidak ada yang bekerja keras memperbaikinya, kita akan merugi besar hari ini. Aku tidak peduli soal senioritas atau latar belakang. Di Clearbrook Organics, siapapun yang berkeringat dan membuahkan hasil adalah yang aku akui. Kenneth adalah orang yang menyelamatkan ratusan ribu udang tadi malam. Mulai hari ini, dia bukan lagi sekadar pembersih lumpur. Dia resmi pindah ke ruang kontrol. Pak Miles, aku akan memberikan segalanya. Kenneth milikmu sekarang sudah naik jabatan. Pak Miles memberinya bonus besar di depan umum. Penghasilannya ribuan dolar per bulan sekarang. Kenneth, kamu benar-benar sudah berhenti minum? Kenapa kamu menangis? Brandon memberikan kesempatan hidup kedua bagi keluarga kita. Aku harus menjaga kehormatan seragam ini. Brandon, aku dulu orang yang sangat jahat. Aku telah berbuat salah kepadamu. Apa ada lowongan mencuci piring atau membersihkan yang tersisa di Clearbrook Farm? Resor pemandian air panas segera dibuka. Kami membutuhkan pengawas kebersihan. Gaji pokok 900 plus komisi. Kamu berminat? Brandon, aku akan bekerja sangat keras untukmu. Tidak perlu melakukan semua itu. Melakukan pekerjaan dengan baik adalah imbalan terbaik untukku. Kenapa Brandon memiliki semua lahan pertanian yang subur? Jika aku tidak menyulitkannya, dia tidak tahu sedang berurusan dengan siapa. Brandon mengambil semua lahan terbaik di desa ini dan meraup banyak keuntungan. Kenapa kita hanya diam menonton saja? Jadi kamu menginginkan bagian kan? Baik, aku akan menjelaskannya hari ini. Siapapun yang ingin berinvestasi, siapkan bagian uang kalian. Jika ada keuntungan, kita akan membaginya. Jika rugi, aku akan menanggung kalian. Apakah kamu akan memberikan uangnya? Teman-teman, aku tidak akan mengecewakan kalian. Brandon, kami mempercayaimu. Kami menyerahkan uang untuk berinvestasi. Bagus, pada akhir tahun nanti, dividen setiap keluarga minimal 6.000. Orang yang iri hanya bisa menonton saat orang lain menjadi kaya. Pamanmu benar-benar sudah berubah. Dia bukan sampah jalanan lagi. Ibu, aku sudah memberitahumu, hanya dengan benar-benar menghancurkan kesombongannya, dia bisa mengubah hidupnya. Makan yang banyak, kah? Aku memelihara ikan ini sendiri, tanpa tulang.
Dia tersenyum sangat lega malam itu. Beban di hati ibuku akhirnya menghilang. Brandon, dasar anak nakal. Aku ingin melihat seberapa setia bawahanmu. Saat mereka melihat tumpukan uang, aku akan melihat seberapa teguh mereka. Halo, Kenneth. Aku mendengar bahwa Brandon hanya membayar 1.000 sebulan. Datang ke fasilitas baruku untuk menjadi direktur teknis. Ku berikan gaji awal 2.400. Berhenti bersandiwara, bos. Saat aku hampir mati kelaparan, keponakanku memberiku makan. Aku, Kenneth, dulu adalah seorang bajingan yang sangat payah, tapi sekarang aku tidak akan menjadi anjing yang menggigit tangan pemberinya. Dasar orang tua tidak tahu untung. Aku akan kembali melakukannya sendiri. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan seluruh bisnis Brandon. Tuan Miles, kamu harus melihatnya. Kenneth bahkan tidak melirik sedikit pun uang $20.000 itu. Dia menunjuknya dan menyuruhnya pergi. Memberitahukan semua orang di pabrik untuk menghentikan semua pekerjaan mereka. Berkumpul di halaman dalam 5 menit. Kenneth, naik ke sini. Kemarin, ada yang mencoba membajak Tuan Finch, 4.000. Tuan Finch tidak mengambil sepeser pun. Dia telah mengusir orang itu. Mulai bulan ini, gaji pokok Tuan Finch meningkat hingga 400. Motor roda 3 listrik model terbaru ini adalah kendaraan kerja eksklusif untuknya. Siapapun yang menjaga peternakan kita, aku pastikan hidup mereka menjadi makmur. Tuan Miles, aku mohon. Aku sudah berinvestasi 800.000. Kebanyakan mati dalam waktu seminggu. Tolong, selamatkan aku. Tuan Miles, aku mohon. Kamu mengira bisa membesarkan udang premium hanya dengan memompa air panas bumi? Kadar belerang melampaui batas 3 kali lipat, dan oksigen terlarutnya merosot tajam. Tentu saja kamu gagal. Aku salah, Tuan Miles. Aku memang sudah buta. Tolong ajarkan aku teknologi intinya. Aku memberikan setengah keuntungan untukmu. Aku bisa mengajarkanmu, tapi aku tidak menginginkan setengah keuntunganmu. Mulai hari ini, semua peralatanmu harus ditingkatkan menjadi standarku yang tertinggi. Setiap udang yang kamu hasilkan nanti harus memakai label Clearbrook Organics dan melalui kendali mutuku yang sangat ketat. Aku menyetujuinya. Aku akan melakukan apapun. Dalam jarak 100 mil, tidak ada yang bisa menyaingiku. Hak monopoli. Ini baru permulaan. Tuan Miles sedang bekerja. Pergi, jangan menyentuhku dengan tangan kotor itu. Jadi, kamu adalah Brandon. Aku bekerja di Thunderbolt Ventures. Mari membuat kesepakatan yang menjamin hidupmu. Sebutkan harganya. Perusahaan kami menawarkan $10 juta untuk mengakuisisi 51% kebunmu dan mengambil kendali penuh. Dengan uang ini, kamu akan terjamin seumur hidup dan kamu akan menguasai kota ini. $10 juta untuk membeli hasil kerja keras dan kendaliku? Kamu mengira aku ini amatiran yang baru memulainya kemarin? Jangan menjadi serakah. Jangan mempersulit keadaan ini. Kalau perusahaan kami memasuki pasar dan mendukung pesaingmu, kebun ini tidak akan bertahan 3 bulan. Simpan saja uang kotor itu, dan berhenti mencuri usahaku. Kebun Clearbrook menghidupi seluruh desa ini. Lupakan $10 juta, kamu tak akan mendapatkannya meski $100 juta. Baik, kamu tunggu saja nanti. Cari orang yang bisa bekerja dengan rapi. Malam ini, putuskan semua kabel utama peternakan Clearbrook. Potong setiap kabelnya.
Aku mau seluruh tangki udang itu mati kehabisan oksigen dalam air malam ini. Lihat saja nanti apa dia masih berlaga. Apa yang terjadi? Seluruh pabrik mati lampu tengah malam? Tuan Finch, ada yang tidak beres. Kabel daya utama kita sengaja dipotong seseorang. Omong kosong. Ratusan ribu pon udang. Tanpa bantuan pompa oksigen, paling lama hanya bertahan 2 jam. Nyalakan generator diesel cadangan sekarang. Kami tidak bisa menjangkaunya, Tuan Finch. Di dekat ruang generator, ada 4 atau 5 berandal, menghalangi pintu dengan batang besi. Meskipun aku harus mati, aku akan menyalakan generator hari ini. Halo, Oscar? Seberapa buruk situasinya yang terjadi sebenarnya? Tuan Miles, kita mengalami krisis. Udang-udang kita sudah mulai mati mengambang. Di mana Tuan Finch? Apakah tim keamanan kita tidak berguna? Mendengar kabar itu, Tuan Finch membawa orang dan mengambil sekop untuk menyerbu ruang generator. Pihak lawan dipersenjatai senjata berat. Pak Tua, aku menerima uang mereka untuk melakukan perintah mereka. Tidak ada yang menyalakan mesin malam ini. Kalian bajingan tidak punya hati. Kalian datang demi uang haram untuk merusak mata pencaharian komunitas. Semuanya, ambil perlengkapan dan ikuti aku. Kau Pak Tua yang keras kepala. Pukuli dia sampai mati. Perusahaan investasi akan melindungi kita. Tuan Finch, awasi belakangmu. Kolam ini adalah karya hidup keponakanku. Ini tempat yang aku, Kenneth, akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Batuk Cody. Lupakan apa yang ada di luar. Kemari dan bantu aku. Tuan Finch, tanganmu terluka. Pendarahannya tidak mau berhenti. Abaikan aku. Meski tanganku patah, kita harus menyalakan sumber daya cadangan ini. 1, 2, 3, tarik. Ini berputar. Tuan Finch, mesinnya sudah menyala. Tuan Finch, panggil ambulans. Tuan Miles, Tuan Finch mempertaruhkan nyawanya menyalakan generator. Daya utamanya sudah terselamatkan. Brandon, tidak perlu memanggil mobil. Kali ini aku tidak mengecewakanmu. Kolam itu sudah terselamatkan. Oscar, hubungi polisi dan siapkan mobilnya. Malam ini, aku akan membuat mereka membayarnya dengan darah. Jangan khawatir Tuan Miles. Rekaman CCTV darimu sangat jelas. Orang-orang ini sudah mengakui semuanya. Petugas, orang-orang ini hanya pion yang menerima uang untuk bekerja. Dalangnya berasal dari ibu kota, Direktur Investasi Thunder Ventures. Kita tidak boleh membiarkannya lolos. Itu dia. Dia direktur bermarga Harwood. Dia memberikan kami masing-masing uang tunai $10.000 untuk memotong kabel listrik dan mematikan bibit udangnya. Kita memiliki bukti kuatnya. Berangkat sekarang. Tangkap direktur investasi yang terlibat lintas yurisdiksi. Apa yang kalian lakukan? Aku investor ternama dari kota. Aku memiliki tim hukum terbaik. Kalian tidak akan berani menyentuhku. Berhenti berteriak. Kamu menghancurkan operational business dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Unit kejahatan ekonomi sudah mendaftarkan kasus resmi ini. Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu. Brandon, kamu berani memihak aparat untuk mengincarku? Perusahaan kami tidak akan melepaskan pertanian Clearbrook milikmu yang malang itu. Perusahaanmu? Setelah malam ini, tidak akan ada tempat di kota ini untuk Thunder Ventures. Bawa dia. Hai, Tuan Mil. Rasanya sangat luar biasa. Para kapitalis lintah itu akhirnya menyingkir. Mulai sekarang, di wilayah ini, tidak ada yang berani mengusik kita. Menjadi tak tersentuh di sini belum cukup. Segera hubungi semua media utama kota. Aku mengadakan konferensi pers tingkat tertinggi untuk seluruh industri besok pagi.
Tuan Miles, kabarnya insiden sabotase ini meningkatkan reputasi udang air panas kamu di seluruh penjuru negara bagian. Apakah berita itu benar? Mereka yang mencoba menggunakan taktik kotor untuk menghancurkan bisnis kami. Hanya akan membuat kami semakin kuat. Hai, Nina. Perhatikan pria di atas panggung itu. Kekayaannya mencapai ratusan juta sekarang. Bukankah dia mantan yang kamu campakkan? Kamu benar-benar melewatkan kesempatan besar. Sebagai jaringan supermarket terbesar di sini, kami menjalin kemitraan strategis setahun penuh, secara eksklusif dengan Tuan Miles. Tuan Miles, laporan tahunan sudah keluar. Total pendapatan tahunan kita langsung menembus angka 16 juta dolar. Setelah menghitung perluasan rumah kaca, peralihan lahan, dan biaya tenaga kerja, berapa laba bersihnya? Lebih dari 5 juta dolar. Monopoli wilayah sudah kita amankan, kita benar-benar oligarki pasar. Luar biasa. Beritahukan bank-bank besar itu. Kita akan menarik banyak uang tunai. Aku akan menepati janjiku pada warga. Oh, Tuan Miles, perusahaanmu hebat dalam segala hal, kecuali jalan masuk ke desa ini. Jalan tanah ini sangat becek. Mustahil dilewati saat hujan turun. Jangan cemaskan kekacauan ini, Tuan Doyle. Jika ada kerusakan mesin bawah hari ini, aku akan membayar biaya perbaikannya. Tuan Miles, bisnismu terus berkembang, tapi tanpa memperbaiki jalan ini, keluar masuknya truk rantai pendingin akan menjadi masalah yang besar. Kesejahteraan bermula dari jalan yang bagus. Besok aku menemui pihak pemerintah daerah. Aku akan membiayai seluruh jalan ini dengan uang pribadiku, setiap sennya. Brandon, kamu yakin mau mendanai sendiri pembangunan jalan aspal menuju desa? Ini adalah proyek yang sangat besar dengan biaya mencapai 200.000 dolar. Pak, tanpa mata air panas desa ini, aku tidak akan sesukses sekarang. Aku sangat senang membayar 200.000 itu. Kamu benar-benar berpikiran luas. Pemerintah kota akan mempercepat prosesnya. Kru konstruksi akan tiba besok pagi. Syarat dariku hanya satu, jalan harus dibuka sebelum tahun baru, agar warga memiliki jalan baru. Jalannya hampir siap dan segera dibuka. Brandon benar-benar memberikan berkat besar bagi warga di desa kita. Tuan Miles, uang tunai 400.000 sudah diambil kembali dari bank. Semuanya sudah ada di sini. Kita harus menjamin keamanan terbaik. Pada upacara pembukaan dan penghargaan, aku ingin setiap orang yang sudah bekerja keras untukku menerima uang tunai secara langsung. Tuan Miles, sesuai permintaan khususmu, aku juga menyiapkan untuk Tuan Finch bonus 20.000 karena sudah menjaga pabrik. Semuanya sudah dikemas dan siap. Besok malam, aku ingin semua orang mengetahui bahwa di bawah kepemimpinanku, Brandon, kesetiaan dan kerja keras akan selalu dihargai. Jalanan ini dibangun dengan sangat baik. Mulai sekarang, saat kita mengangkut barang, kita tidak akan terjebak lumpur lagi. Tepat sekali. Kalau harus mengumpulkan uang sendiri, 8 kehidupan pun tidak akan cukup untuk membangun jalan semulus ini. Ini bukan sekadar jalan biasa. Ini adalah jalan emas bagi generasi masa depan desa kita. Pak Kades, jalannya sudah dibuka. Desa kita akhirnya terhubung dengan ibu kota. Hari-hari yang lebih baik akan datang. Semuanya, jangan pernah melupakan siapa yang berjasa. Brandon mengeluarkan 200.000 dari uang pribadinya. Tanpa dia, desa kita akan selamanya berkubang di dalam lumpur. Mari semuanya, kita berterima kasih kepadanya. Terima kasih, Tuan Miles. Tolong, jangan lakukan ini. Semuanya, silakan berdiri. Tuan Miles, kami dulu merasa buta. Mulai sekarang, kemanapun kamu memimpin, kami akan mengikutimu. Kerja bagus, Brandon. Kamu adalah pemimpin desa yang benar-benar membanggakan. Besok malam adalah malam tahun baru. Jamuan 10 meja akan diadakan di lapangan. Para pemegang saham, pekerja, semuanya, silakan datang ke jamuan itu. Kami akan membagikan uang kepada warga. Luar biasa. Saat jalan terbuka, uang akan mengalir. Ini hanya permulaannya. Besok malam, aku akan memastikan semua mendapatkan uang tunai. Ya Tuhan, sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat uang asli sebanyak ini. Semuanya, aku akan berbicara singkat saja. Pertanian Clearbrook mengalami panen besar tahun ini. Semua orang mendapatkan bonus $400. Wah. Semua dividen pemegang saham dan bonus staf telah dibagikan sepenuhnya. Baik. Selanjutnya, aku akan mempersembahkan penghargaan paling penting malam ini. Kenneth,
Silakan naik ke panggung. Tuan Miles, aku... Teman-teman, aku mengetahui pemikiran kalian. Aku tidak membahas masalah masa lalu. Aku hanya memedulikan faktanya. Saat preman perusahaan memotong kabel listrik, Kenneth yang sudah mempertaruhkan nyawanya mengusir para preman itu memakai sekop. Persediaan stok indukan kita pun terselamatkan. Ini uang $20.000. Ini hasil dari mempertaruhkan nyawamu. Kamu pantas mendapatkannya. 20.000? Bukannya menghancurkanku, kamu malah memberiku 20.000 lagi. Selama kamu setia pada peternakan Clearbrook, aku tidak akan menelantarkan siapapun. Aku minta maaf kepada kalian semua. Begini, aku dulu sangat brengsek sekali. Aku benar-benar sudah buta mata. Bukan kepadaku kamu harus meminta maaf. Kak, kalian tidak hanya mengampuniku, tapi memberi keluargaku kesempatan kedua. Meski aku bekerja keras seumur hidup, aku tidak akan bisa membalasnya. Kak, cepat bangun dan jangan berlutut. Kak, aku terlalu malu untuk bangun. Aku dulu adalah seorang monster. Kakak, bangun. Kamu sekarang adalah pekerja keras dan juga jujur. Keluarga kita akan hidup sejahtera mulai sekarang. Ibu, jangan menangis lagi. Paman, berdiri tegak. Kamu adalah pahlawan pertanian kita. Iya. Aku memberikan segalanya untuk pertanian mulai sekarang. Semuanya, makan sepuasnya hari ini. Besok, kita merayakan tahun panen sesungguhnya bersama. $30mu, 20 juta permu, 3 tahun. Aku membangun semua ini dari awal. Brandon, ini adalah hari libur. Kenapa kamu di luar sendirian saat dingin? Pangsit di panci hampir terlalu matang. Ibu, aku hanya sedang melihat bisnis kita. Aku akan segera turun sekarang. Anak baik, kamu sudah sukses besar. Kamu benar-benar berhasil. Mari pergi, mari pulang untuk merayakan liburan. Brandon, aku tidak pernah bermimpi dalam hidupku. Kamu membangun ini di kota kecil kita. Kamu membangun kerajaan besar di sini. Kamu akhirnya sudah mencapai puncak. Puncak? Paman, bisnis senilai 16 juta ini hanya bagian kecil bagi negara ini. Kerajaan kita yang sebenarnya baru saja dimulai sekarang. Kerajaan ini terlihat sangat indah. Dari sebuah kolam lumpur kering yang hampir hancur berantakan menjadi kerajaan bisnis miliaran dolar yang tidak tergoyahkan hari ini. Aku membuktikan satu hal dengan hidupku. Mereka yang dulu mencoba menghancurkanku, akhirnya tidak akan memiliki pilihan selain tunduk kepadaku sekarang.